Oke. Manakah subjeknya? Ya. Ini adalah contoh-contoh subjek yang dicetak tebal. The teacher, politics, honesty, I, cooking, a calculator, Jakarta. Ya, inilah contoh-contoh subjek. Kesemuanya merupakan benda atau kata kerja yang dibendakan. Teacher jelas benda, politics, politik itu kata benda abstrak. Honesty kata benda, kejujuran. I, aku itu kata benda, aku itu manusia, kata gantinya adalah aku. Cooking, memasak di sini adalah kata benda karena diakhiri oleh ing, digerenkan, merupakan gerund. Gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Cooking, singing, working, writing, speaking, itu semua kata benda sehingga bisa menjadi subjek. Kemudian a calculator, cukup jelas. Dan yang lainnya adalah Jakarta, ya, proper name atau proper noun itu adalah kata benda, nama sesuatu, ya. Jakarta, Java, Amerika, Meksiko, itu semua adalah kata benda. Oke. Hal lain yang penting juga untuk diketahui ketika kita berbicara mengenai subjek dan predikat adalah distractors. Ya, distractors. Pengganggu. Dan kita akan mengidentifikasi apa yang kita sebut object of prepositions. Object of prepositions adalah kata yang diawali oleh preposisi. Preposisi itu sendiri bisa kita artikan, bisa kita jelaskan dalam bahasa Indonesia sebagai kata keterangan. Ya, kata keterangan, ya, baik menunjukkan keterangan tempat, waktu, keadaan, dan seterusnya. Contohnya in Indonesia, di Indonesia. In the second year, di tahun kedua. Oke. Di Indonesia itu menunjukkan keterangan tempat. Di tahun kedua menunjukkan keterangan waktu. Atau on the table near the fridge. On the table near the fridge. Di atas meja dekat kulkas. Oke, preposisinya di sini adalah on dan near. Kemudian from USA. Atau biasanya ditulis dengan the, from the USA. Dari Amerika. Atau after marriage. Setelah pernikahan, atau setelah pernikahan. Oke. In, on, near, from, after are prepositions. Ini adalah contoh-contoh preposisi. Ada banyak preposisi. Di sini saya cantumkan beberapa adalah with, during, between, under. Duringnya 2 kali, ya. Despite, against, among. Kemudian ada juga in, on, above, at, under, below, next to, behind, opposite to. Oke. Karena fungsi preposisi adalah kata keterangan, dia bukan bagian dari subjek, ya. Aku membeli pisang di pasar. Di pasar is an extra information. Oke, kalau di dalam kalimat kita bisa melihat di sini contoh-contohnya. Kalau kita aplikasikan, bus in Indonesia costs less than taxi. Bis di Indonesia biayanya, harganya itu lebih murah daripada taksi, ya. Biaya tiketnya tentu saja. Contoh kedua, students in the second year do not need to re-register. Oke. Mahasiswa di tahun kedua tidak perlu daftar ulang. The key on the table near the fridge is mine. Kunci di atas meja dekat kulkas adalah punyaku. Many students from USA never heard any about Indonesia. Banyak mahasiswa dari Amerika tidak pernah mendengar satu hal pun, tidak pernah mendengar sesuatu pun mengenai Indonesia.
My life after marriage is wonderful. Kehidupanku setelah pernikahan is wonderful. Luar biasa. Konsekuensinya apa dari adanya object of preposition ini? Object of preposition bukan bagian dari subjek atau pokok kalimat, karena dia adalah informasi atau keterangan tambahan. Implikasinya, object of preposition bukanlah subjek. Oke, bukanlah subjek. Misalnya, bus in Indonesia costs less than taxi. Kalau kita hilangkan in Indonesia, tetap kalimatnya lengkap dan sempurna. Bus costs less than taxi. Jadi in Indonesia adalah kata keterangan atau keterangan tambahan, sehingga dia bukan bagian dari subjek. Pastikan itu bukan bagian dari subjek. Sehingga ketika kita mencari subjek, acuhkan. Oke, cuekin. Jangan pedulikan, biarin. Oke, sama seperti di kalimat pertama, kita lihat di kalimat ketiga. The key on the table near the fridge is mine. Maka jangan sampai bingung dan jangan sampai mengira bahwa subjeknya adalah fridge ataupun table. Oke, subjeknya adalah the key. The key is mine. The key is mine. Oke. Bukti lain bahwa object of preposition bukan bagian dari kalimat utama adalah di kalimat terakhir ini. Kita majukan in Indonesia-nya. In Indonesia, koma, ada koma di situ. Bus costs less than taxi. Di Indonesia, bis itu lebih murah daripada taksi biayanya ya. Berbiaya lebih murah daripada taksi. Oke, karena in Indonesia itu adalah kata keterangan, extra information, maka subjek verbnya, subjek predikatnya masih tetap lengkap ya di bawah. Bus cost, subjek verb. Karena ini Indonesia itu adalah extra information, maka ketika dia ditaruh di depan harus dipisahkan dengan tanda koma. Kenapa dipisahkan? Agar pembaca tahu mana yang extra information, mana kalimat utama, mana informasi tambahan yang membuat kalimat lebih spesifik, mana yang pokok kalimat. Itu maksudnya mengapa in Indonesia dipisahkan dengan koma dengan bus costs less than taxi. Oke.